Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Teddy Kurnia Sandi akan melanjutkan dari video sebelumnya itu. Saya membahas tentang Depth First Search, yaitu DFS. Yang dimana dimaksud DFS itu adalah algoritma yang digunakan untuk pencarian jalur. Contoh misalnya gitu, contohnya gitu dari Depth First Search ini itu menggunakan apa nih? Untuk pencarian jalur, yang contohnya itu mengenai pencarian jalur yang melalui semua titik. Itu hampir mirip dengan BFS. BFS itu, kalau BFS ini melakukan perhitungan secara berturut-turut dari urutan pertama sampai urutan terakhir. Maka algoritma ini melakukan kebalikannya, yaitu melakukan perhitungan secara terurut dari urutan terakhir sampai ke awal. Dia itu seperti proses pemrograman stack, yaitu data yang paling terakhir yang diambil bukan data yang di awal. Dia membaca data yang paling terakhir. Oke, selanjutnya definisi dari DFC, yaitu metode Transverse Depth First Search. DFS menggunakan stack untuk menyimpan simpul yang dikunjungi. Misalnya itu metode ini berbasis tepi dan bekerja secara rekursif di mana simpul dieksplorasi di sepanjang jalur atau tepi. Eksplorasi ini menggunakan node yang ditangguhkan setelah simpul lain yang belum dijelajahi ditemukan dan simpul-simpul yang belum dijelajahi yang terdalam ditelusuri pada titik terdepan. DFS ini melintasi atau mengunjungi setiap simpul tepat sekali dan setiap tepi diperiksa tepat 2 kali. Maksudnya itu dia itu menjelajahi sesuatu program yang belum dijelajahi. Misal yang paling terdalam langsung ditelusuri pada titik yang paling terdepan. Oke, kita lanjut ke di sini perbedaan dari BFS dan DFS. Perbedaan dia itu dapat lihat dari sini perbedaan utama itu antara BFS dan DFS adalah bahwa BFS menghasilkan level demi level sementara DFS itu mengikuti terlebih dahulu jalur dari awal hingga akhir. Berarti maksudnya itu BFS ini melakukan programan dari seperti Q dan DFS ini mengikuti pemrograman stack. Kalau BFS ini dari pembacaan pemrogramannya itu dari pertama dan sampai akhir, sedangkan DFS ini kebalikannya dari akhir ke awal. Dan DFS ini mengikuti jalur dari awal hingga akhir simpul. Yang dimaksud itu vertex. Vertex itu dimaksud dengan dia itu mengikuti terlebih dahulu jalur dari awal hingga akhir simpul. Sini ada grafik perbandingannya itu. Di sini ada dasar untuk perbandingan BFS dan DFS. Dasarnya itu kalau BFS ini algoritma berbasis vertex, sedangkan DFS ini sama juga algoritma berbasis tepi. Beda. Algoritma berbasis tepi. Yang dimaksud seperti tadi itu, seperti ini. Vertex, sedangkan yang itu tepi. Dan struktur data yang digunakan untuk menyimpan node itu, sedangkan BFS itu antre dan DFS itu tumpukan. Kalau antre itu pengantrian dari seperti perhitungan, sedangkan tumpukan itu dari seperti penumpukan data. Dan konsumsi memori. Kalau BFS tidak efisien, sedangkan DFS ini efisien. Struktur pohon yang dibangun itu kalau BFS lebar dan pendek, sedangkan DFS ini sempit dan panjang.
Melintasi mode. Vertex yang belum dikunjungi tertua dieksplorasi pada awalnya, BFS. Sedangkan DFS ini, vertex di sepanjang tepi dieksplorasi di awal. Nah, sedangkan pengaplikasian itu, kalau BFS ini memeriksa grafik bipartite, komponen yang terhubung dan jalur terpendek yang ada dalam grafik. Sedangkan DFS memeriksa grafik terhubung dua sisi, grafik terhubung kuat, dan grafik asiklik dan urutan topologi. Langsung saja kita ke pohon, ke contoh DFC. Ini contoh-contohnya itu, kita simpulkan saja. Contohnya itu DFC ini mirip dengan BFS, tapi dapat dibaca langsung contoh DFC-nya ya. Kita langsung saja ke pohonnya. Sini saya akan menjelaskan tentang pohon dari pemrograman DFC. Oke. Di sini ada beberapa huruf, ada A, B, D, dan F, G, G, E. Di sini cara melihat dari pemrograman itu di sini. Baiklah, kita lanjut saja, kita sambung lagi dari yaitu dari pencarian depth first dimulai pada node A. Node A dengan asumsi bahwa tepi kiri pada grafik yang ditampilkan dipilih sebelum tepi kanan. Maksud ini tepi kiri dan ini tepi kanan. Dan asumsi pencarian ini menganggap node yang dikunjungi sebelum dan tidak akan mengulanginya karena ini adalah grafik kecil. Akan mengunjungi node dalam urutan berikut, yaitu dari A, itu yang kita hapus. Rapi kawan-kawan. Itu dari A, lalu itu turun ke datanya itu terbaca dari langsung ke B dan kembali ke D. Lalu itu akan urutan itu lagi langsung ke F. Dari itu ke F langsung ke E. Baru dia membaca data C dan data G. Yang di dalam pencarian ini membentuk pohon Tremaux, sebuah struktur dengan aplikasi penting dalam teori graf. Ini struktur ini berada di dalam teori graf dan melakukan pencarian yang semua tanpa mengingat node yang dikunjungi sebelumnya tuh. Dia tidak mengingat dari node yang sebelum kita kunjungi. Seperti misal kita udah ke E, dia tidak akan mengingat lagi program yang sebelum kita kunjungi seperti F, B, D, dan A. Oke. Dan sebelumnya menghasilkan mengunci node dalam urutan yang seperti dijelaskan tadi. Dan siklus yang tak akan pernah siklus dan tidak pernah mencapai itu adalah siklus C dan G. Siklus ini tidak akan pernah mencapai dari siklus-siklus seperti A, B, D, F, dan E.
Baiklah, sekian dari pemahaman saya. Kalau ada yang salah, saya minta maaf. Dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.